Walu, sobat gaul, Nah, balik lagi di Argo Bell Podcast. Kita ada oh iya, harga bel. narasumber spesial kali ini guys. Kita ada Bapak Batik. Halo Oh Bapak iya, Batik. iya, iya. Nah, Halo, loh, saya ikut diskusi semua sih. Sama iya, lupa saya narasumber. Ah, Ada juga ini Bapak Hendrap, oh Bapak iya, Pak Kambing, Hendra. dan Iya, iya. Bapak Petulo. Seperti biasa, Bapak Draciov nanti juga ada teman-teman kita yang kalau ada yang mau dengerin langsung masuk ke channel ini guys. Jadi jangan kaget kalau ada bunyi tidung gitu. Biasa Oh aja, iya, iya. relax. Siap. Tuning. Nuning. Gimana kabar nih Bapak Batik? Oh iya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kayak Alhamdulillah. beginilah. Nje. Iya. Oh iya, Bapak Batik ini ya buka usaha rental kamera ya Bapak ya. Iya, buka usaha rental kamera. Promo. Iya, Plak, silakan. ngeplak, ayo plak. Plak. Jadi ini plaknya Bapak Batik, guys. Dia nanti kalau ada yang nyawa-nyawa kamera, yang butuh kamera, yang Oh pengen iya. beli kamera, yang ada mantenan atau apa, langsung aja datang ke Bapak Kambing untuk menyewa kameranya. Iya. Keliru. Bukan. Salah server, Oh, Bang. maaf. Salah server. Kalau Maaf, saya maaf. nyewain sound. Oh, Son. Oh iya. Oh, namanya juga Iya. Kambing Son. apa Bapak Batik namanya? Usahanya Bapak? Kambing Son speaker. Loh, bukan. Bukan. Bukan kamera. Itu Oh yang punya kamera. Kambing, Pak. Camer Malang. Ya, Oh. Camer Malang kalau main-main ke Malang, jalan-jalan monggo bisa sewa-sewa kamera daripada Baik. beli kan. Instagramnya, Pak. Nggak enak kalau Instagramnya Instagramnya. Camer Malang. Camer Malang guys. Tuh. Camer Jangan Malang lupa lihat itu. di follow terus Di-follow, di follow lagi. Iya, jangan. Itu ada tips-tips gitu ya. Manfaat banget nanti. Iya, Nggak Kamel hanya tuh jualan. Malang guys, jangan lupa. Iya, Camer Malang. Pakai C ya. Camer ya. Camer, calon mertua. Bener. Nah, kita di sini kumpul kali ini bakalan bahas tema ini tentang mental illness. Mental illness, bener. Jadi mental illness itu adalah artinya pria. Yakin Nggak lah, kuat, Pak. pria. Gak kuat. Jadi apa nih Iya, mental tahu illness apa serius nih? loh ini. Kalau menurut kalian secara general apa sih mental illness itu? Kayaknya Mental kayak illness. apa sih? Iya. Kayak ini sakit gitu ya? Sakit gangguan jiwa atau kayak sakit misalnya kayak stres gitu? Ya Apa bisa bawaan termasuk badan ya Pak lahir? ya, bisa termasuk. Kemarin kan saya request nih soal mental illness. Soalnya penting banget. Karena udah pernah mengalami, akhirnya mikir bahwa ini adalah topik yang kadang kalau di Indonesia sendiri masih dianggap sesuatu yang Oh iya tabu. benar. Bukan tabu, Pak. Dianggap sepele kalau di Indonesia itu Dianggap dianggap sepele. sepele. Iya. Ini Iya. Bapak Batik Kayak- mengalami apa Pak? Jadi sebelumnya itu kalau dari beberapa sumber dan teman-teman dan mentor-mentor, lihat-lihat literatur dan YouTube, saya itu mengidap general anxiety disorder. Jadi General itu anxiety disorder. anxiety disorder. Jadi itu semacam kalau di bahasa Indonesia kan kecemasan berlebih yang umum. Jadi ada anxiety biasa dan anxiety yang banyak gitu loh. Anxiety yang cabangnya banyak. Seperti Iya, itu. Kalau diartikan ke bahasa Jawa sakit kawur ya Bapak ya. Loh, Kabur ya benar. Gadel. lain itu, Pak. Itu punya saya itu, Pak. Punya saya itu. Ya, saya KWR ingat- itu punya saya. Oh iya.
Nah itu cabang-cabangnya itu apa aja? Maksudnya kok kenapa ada cabang? Oh iya, jadi kalau anxiety disorder itu mungkin dia perbedaan anxiety sama GAD atau general anxiety itu, kalau anxiety mungkin cuman cemas aja ya, kayak mungkin kalau menghadapi Panik kayak gitu Pak ya, ujian, panik. nah panik Panik. dan sebagainya. Kalau di general anxiety disorder itu mencakup banyak fobia. Contohnya kayak hipokondria, takut penyakit berat, terus lupa namanya, tatafobia atau apa, itu takut kematian. Kemudian ada OCD, obsesif, C-nya lupa, disorder, D-nya bukan Kompulsif, disorder. kompulsif, Pak. Nah, compulsive disorder. Terus apa lagi ya? Post trauma PTSD itu, post trauma Oh Iya, iya, iya. PTSD, syndrome benar, benar, disorder. benar. Oh, itu masuk Kemudian anxiety Pak ya? iya, itu masuk cabangnya general anxiety disorder. Nah, kalau aku sendiri yang dominan itu hipokondria, takut akan penyakit-penyakit berat, kemudian tatafobia itu takut kematian, kemudian sama agorafobia, jadi takut menjadi pusat perhatian. Oh, Buset. Gitu. Jadi aku kemarin itu aku hampir, pokoknya parah-parahnya itu mulai bulan Februari ya, bulan Februari. Awalnya dari bulan Desember, jadi kena panic attack itu awalnya kena bulan Desember tahun 2019 akhir. Itu aku nganggapnya cuman kecapean kayak gitu. Jadi sampai ke UGD, sampai jantungnya berdebar, kemudian lemes, yes, kayak istilahnya kayak udah mau Berangkat end lah ya. gitu ya. Udah Oh mau iya. oh, kayak oh. mati gitu rasanya, mikirnya gitu. Akhirnya bawa ke UGD, dicek jantung, cek EKG, semuanya normal. Oke, pulang. Selama itu nggak pernah kumat, dan akhirnya bulan Februari itu aku hampir seminggu, hampir 2-3 kali ke UGD mengalami panic attack. Seperti itu. Dan Dan disitulah akhirnya akhirnya didiagnosa. Apa Bapak ke diagnosa, mana dulu? dicek semua, dicek Mm-mm. lambung, cek paru-paru, cek jantung dan sebagainya, normal semua. Nah, gitu. Nah, akhirnya dokter ngomong kalau kamu itu terkena anxiety, general anxiety disorder. Seperti itu. Dan itu membuat aku hampir 4 bulan nggak kemana-mana karena takut agorafobia aku tadi, takut kalau di jalan Kambuh kambuh, ya. kalau Tiba-tiba iya langsung kejadian kayak yang sebelumnya ya. bener, jadi takut, aduh mau keluar dikit takut nanti kambuh, keluar dikit takut ntar jantungnya meledak gitu ya, sembarang wis pikirannya jelek-jelek banget kayak gitu. Nah ini kalau dulu kan saya kenal Bapak itu kan death metal, deathcore, silet-silet tangan. Nggak sampai ya. Headbangers gitu. Banger Kan dia, nggak ya nyangka ya tuh ya. ya kan. Nggak nyangka banget. Tawuran juga ya kan. Tuh bener, Mbak. Bunuh anak semut ya kan. Bener. Kan ngeri tuh kan Loh, kalau loh, loh. kita. Iya 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 Pak, iya. saya nyaksiin sendiri anaknya semut dijilatin terus dipencet-pencet gitu. Saya Iya. takut Pak. Iya, keras Nah gitu itu ya. tiba-tiba apa emang bawaan sih Pak? Sebenarnya sih mungkin dari kecil sih, kecil kecil itu aku orangnya sing gampang panik, Mm-mm. ya, masih dalam kadar normal ya. Dan dulu tuh aku fobia sama eh, hari Sabtu, Oh, sama hari Sabtu. iya, soalnya Pak mikirnya hari gini ya, enak itu Pak. iya, nggak tahu ya. Soalnya mikirnya aku pernah dengar, nggak tahu kecil itu pernah ada yang ngomong bahwa manusia bakal mati di hari dia dia dilahirkan. Dan itu terekam mulai dari kecil sampai Dan besar. Aku Bapak mesti lahirnya takut hari Sabtu. hari Sabtu.
Buset. Hari Sabtu, dan aku takut sama bulan Mei. Soalnya aku lahir bulan Mei ya. Aku dari dulu takut seperti itu. Jadi tiap tahun kalau bulan Mei, apalagi hari Sabtu, aku ngerasain pernah suatu saat pas tuh SD nangis sepanjang malam karena takut pas hari Sabtu dan Mei takut. Tapi aku belum ngerti bahwa itu emang anxiety. Pokoknya tahunnya tahun ini tahun kemarin. Ya aku anggap cuman ketakutan biasa dan akhirnya eh tahun ini mulai Februari itu parah-parahnya. Diperparah lagi sama lifestyle yang berantakan. Jadi kayak sering Sering nunda ikut makan. konser-konser gitu. Oh enggak. Iya. Itu metal itu ya. Nunda makan terus kadang pola hidupnya nggak teratur, maksudnya tidur pagi dan sebagainya. Terus ditambah lagi namanya juga orang merintis usaha ya, dan pasti ya banyak up and down-nya. Tambah lagi pikiran sana sini, terus urusan pribadi, jadi dari lifestyle nggak beres, dari pola hidup nggak beres, dari pikiran nggak beres, akhirnya down lah. Ya Di gitu. puncak-puncaknya itu ya pas Puncaknya. UGD itu. Nah ini Iya, yang gitu Pak. menarik itu tadi Bapak bilang kalau makan nggak teratur Pak ya makannya. Iya Pak, benar. Itu masuk ke eating disorder nggak sih? Apa didiagnosa gitu Oh, juga? Apa enggak. masih Enggak belum? sih. Kalau Sorry, oh iya, kalau eating disorder itu setahu saya ya, setauku itu bukan pola makannya sih Pak, Mm-mm. lebih ke apa ya, cara makannya yang berlebihan. Cara Jadi itu makannya? ngesapnya Maksudnya kayak cara makan? kayak apa itu yang dimuntahkan untuk bulimia ya, bulimia. Apa Pak dimuntahkan Pak? Iya, jadi jadi bulimia itu kayak apa, sindrom yang dia ngerasa takut gemuk, akhirnya dia tapi Mm-mm. pengen makan banyak. Kalau bulimia pengen makan banyak, jadi dia makan banyak terus tapi dimuntahkan lagi, berusaha dimuntahkan lagi. Ya Buset. mungkin Pak Bate lebih tahu itunya macam-macamnya. Saya yang tahu bulimia sama anoreksia. anoreksia itu Apa benar-benar. anoreksia nih? Aduh ini banyak Kayak jadi terminologi apa yang ya? asing di saya. Kalau anoreksia itu yang takut makan itu Pak Bate ya, Takut iya. makan sampai badannya Iya, kurus sampai tulang urus. kayak Ada kelotok. kalau di search di Google itu orangnya yang tulang, benar-benar Iya, tulang. tinggal tulang dan kulit Ai. aja. Tapi itu Anoreksia. dia ininya lebih ke bukan makanannya yang dia takutkan, lebih ke takut gemuk, Takut kamu sama benar-benar. kayak bulimia. Dia ngerasa dia itu gemuk. Misalkan Padahal berat udah 40 tulang-tulang kilo, aja. tapi dia masih ngerasa gemuk. Buset. Jadi kalau pola makan kayaknya lebih ke apa ya? Efek mungkin ya, efek anxiety-nya mungkin. Iya, benar. Soalnya apa ya? Ansia itu pasti dibarengin sama psikosomatis. Psikosomatis itu kayak diambil dari kata psikis, jiwa, dan soma, badan. Jadi ketika jiwanya terganggu, maka badan bakal terganggu juga. Jadi kalau anxiety kadang yang paling sering terkena itu adalah lambung. Soalnya hormon 80% 90% itu diproduksi oleh lambung. Seperti itu. Nah ini Pak saya ini kayak di punggung ini agak pegel-pegel gini rematik gimana Pak ya ini Pak ya? Kok jadi konsultasi Bapak kedokteran? bahasanya sudah begitu kawan saya sudah tidak sanggup. Tapi emang ya mungkin ya dari beberapa case anxiety itu memang ya nggak cuma anxiety tapi hampir semua akhirnya larinya jadi ke somatis ya, Iya, psikosomatis ke lebih ke badan sakit gitu. lagi, iya sakit yang ke badan. Nah kalau medicationnya itu gimana tuh medicationnya Pak? Medicationnya
Tergantung ya, kalau anxiety pastinya yang diberesin em, bisa pakai dokter, bisa nyembuhin lambungnya. Jadi kalau lambungnya udah oke, biasanya nanti anxiety-nya berkurang. Terus bisa nyembuhin anxiety-nya dengan meditasi atau sholat atau apa sesuai agamanya juga bisa. Terus psikiater juga bisa. Terus self healing juga bisa, hipnoterapi juga bisa. Yang sekarang Bapak Batik lakuin berarti apa aja nih? Jadi ya ini ada hikmahnya ya Pak ya. Jadi kemarin-kemarin tuh dark mode ya. Dark mode, sholat bolong-bolong dan sebagainya. Akhirnya setelah aku kena anxiety, 4 bulan nggak pernah keluar rumah. Itu akhirnya sampai orang tua itu benar-benar mungkin apa ya, merasa betah kasihan, entah capek dan sebagainya, bilang satu kata yang karena aku takut banget sama mati dan apa namanya penyakit keras ya Pak ya. Jadi suatu saat bapak itu bilang mati itu di tangan Tuhan. Masio, kalau Jawa masio ono wong koma selama bertahun-tahun lah, belum waktunya mati, ya belum mati. Dan kalau misal ada orang yang apa istilahnya keselak kurma ya, sedetik itu takdirnya mati, ya mati. Jadi tak usah takut mati. Itu. Nah itu yang mengubah hidup saya. Akhirnya saya ngikutin arahan bapak istilahnya. Kemudian sholatnya harus tiap sholat, tiap azan aku harus ke masjid, soalnya itu istilah nih salah satu cara aku untuk meditasi secara agama seperti itu. Kemudian ya pokoknya pendekatan ke Tuhan lah seperti itu Pak. Baik. Berarti nggak ada medication kayak obat-obatan gitu ya? Lebih ke mental state ya? Kalau medication mungkin awal-awal ya, mungkin awal-awal waktu aku. Karena aku kalau misal sakit, dadaku sakit gitu ya, aku pergi ke spesialis jantung. Gitu ya. Dikasih obat jantung, terus aku ke dokter lambung dikasih dokter lambung, obat lambung. Terus ke dokter sakit apa? Kenapa Anda Kayak tertawa? kepala juga kan. Jadi aku Enggak, ke tadi dokter shopping gitu. dikasih dokter lambung, Pak. Dokter sekolah mahal, udah tua ya kan. Dikasih ke Batik. Enak banget tuh orangnya kan. Iya Pak, emang benar Pak. Jadi kematian itu apa ya? Sesuatu yang gaib ya. Gaib kita Gaib dan jadi pasti. Gaib dan pasti. yang tahu juga bukan kita ya kan. Ya. Benar Pak. People live and die. That's our curse. Oke. Iya benar sih. Pak, aku mau nanya dong. Iya apa? Boleh? Apa? Boleh. Nanya ke siapa? Apa? Nanya ke Pak Batik. Oh, kirain Pak. Ini kan tadi Pak Batik mengidap selain anxiety, mengidap lambung juga. Oh ya. Apa? Itu ya apa GERD ya? Ya lambung lah pokoknya berkaitan dengan lambung. Nah, itu ininya gimana, Pak? Apa? Jadi anxiety dulu baru kena GERD atau GERD dulu akhirnya kena anxiety? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau pertanyaannya bingung juga ya jawabnya, soalnya karena pas timingnya waktu itu aku emang lagi ekonomi. Oh, itu hampir bareng ya? Iya, ekonomi nih bisnisku itu lagi down-downnya. Kemudian entah ya gimana tiba-tiba lambungku bermasalah. Ya kayak bersamaan gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya mungkin lebih dari pikirannya dulu yang down ya. Akhirnya mempengaruhi badannya kayaknya gitu Pak. Soalnya dua ini kan berkaitan, bisa aja. Iya benar Pak. Ya kan jadi kayak apa ya? Ya semuanya pasti ada hukum sebab akibat kan. Iya benar. Nah, jadi kurang ini ya.
Pokoknya bersamaan lah kurang lebih ya. Benar bersamaan. Kayaknya bersamaan Pak Haji. Sekarang kondisi Bapak gimana, Pak? Baik, Nah, apa itu masih cemas apa gimana nih? ya karena pokoknya alhamdulillah setelah Lebaran ini membaik banget. Setelah Lebaran ini membaik banget soalnya karena aku paksa, jadi karena aku takut keluar rumah, jadi aku akhirnya paksa untuk keluar rumah dikit-dikit bentar kemana kayak ke masjid atau ke Indomaret dan sebagainya, terus bertahap agak jauh dan akhirnya anxiety-ku sekarang, aku dulu itu sempat kalau tidur nggak berani tidur sendiri, harus ditemani ibu. Kalau nggak ditemani atau siapa, aku pasti nggak bisa tidur. Nah sekarang udah bisa tidur sendiri, bisa seenggaknya jalan-jalan keluar rumah yang deket-deket bisa sendiri. Dulu nggak pernah berani. Nah, sekarang karena udah latihan, terus support keluarga juga besar, support teman, itu jadi akhirnya ya sekarang udah berprogres lah. Lambung juga alhamdulillah sama pola makan yang udah dijaga sekarang juga udah baikan, jadi ya udah dikatakan 80-90% menuju kesembuhan lah. Alhamdulillah. Oh, baik. Ayo Gitu. bungee jumping yuk, Pak. Apa itu? Ngajak Saya tahu main, Pak. Anda nanya soal kecemasannya, Anda mau ngejok ya. Kampret Anda ya jadi host. Ya kan main keluar ya kan. Oh iya benar. Iya. Jangan yuk. Enggak, boleh tuh. Pak Bade, Oh iya, saya Pak. boleh tanya juga nggak? Monggo, Pak. Kan tadi katanya sempat ke dokter, terus didiagnosa kan. Iya. Nah, setelah kena GAD, itu dari dokternya kayak dikasih medication gitu nggak sih? Atau cuman medication untuk fisik aja? Kan tadi katanya cuma kalau ada masalah di lambung dikasih penyakit lambung untuk masalah ini. Untuk ke GAD-nya nggak dikasih kayak mungkin nambah hormon ini lah atau apa gitulah. Biasanya ini ya obat penenang gitu ya. Obat penenang ya. Gitu. Dulu pas awal itu pernah dikasih, nggak tahu obatnya, cuman tetap nggak ada efek. Jadi lebih ke pas waktu ke UGD itu dikasih siapa sih yang sekarang ditangkap itu Roy Suryo. Kok Roy Suryo, Pak? Roy Kiyoshi. Roy. Pas itu dia obat Oppo benzo itu dikasih itu selama seminggu 2 minggu lupa. Ya selama obatnya ada ya tenang, tapi ketika obatnya udah habis ya kumat lagi seperti itu. Jadi akhirnya memutusin untuk nggak pakai obat itu soalnya takut kecanduan seperti dan Iya bahaya juga Pak. Ada efek ketergantungan juga sih. Iya benar. Iya. Jadi ya dokter shopping hampir situ sih. Jadi dokter shopping tuh kayak nggak percaya sama satu diagnosa dokter. Aku jadi ganti-ganti dokter kayak gitu. Jadi dokter ini, wah kamu nggak apa-apa, kamu cuma cemas aja. Wah nggak percaya aku. Akhirnya ganti Nah dokter. ini cemas dibilang cuma itu. Ya itu. Aku jadi kayak masa sih aku ngerasain bener loh, kayak fisikku bermasalah loh. Kok masa ini emang dari pikiran. Aku ngomongnya gitu akhirnya. Akhirnya satu titik ibuku maksa, kamu nggak boleh lagi untuk ganti dokter, harus stay dengan dokter ini. Jadi mulai sebulan ini aku tetap dalam satu dokter dari under medical sama satu dokter aja. Jadi sebelumnya aku hampir setiap minggu itu ganti dokter gitu, soalnya nggak percaya dengan diagnosanya.
Dulu gejala awal yang membuat Anda berpikiran ini sudah harus menjalani pengobatan gitu. Mm-mm. Itu apa yang dirasakan? Yang membuat itu menjadi suatu keputusan yang ke dokter gitu. Oh iya, jadi awalnya itu nggak tahu ya, pokoknya pasti pas ngopi aja, pas ngopi sama teman-teman, terus tiba-tiba tangan lemes, terus yang paling umum gejalanya adalah jantungnya itu kayak Oh iya, berdebar, berdebar berdebar biasanya. terus, berdebar, kayak Makin ngerasain berdebar. panas di dada gitu, kayak panas, tenggorokan juga panas, tangan kiri itu kayak udah nggak bisa digerakin, nafas juga nggak lega, kayak udah terpendek-pendek, nafas pendek-pendek. Itu langsung dilarikan ke UGD. Cuman di UGD cuman disuntik disuntik apa gitu, sejam udah baikan kayak orang normal gitu. Panic attack. Panic attack, iya, kena panic attack. Awalnya kena panic attack. Tentang tipe-tipe si GAT sendiri itu bener sih Pak. Bener nggak sih kalau ini bahwasannya nanti kan dari generalized anxiety disorder itu bakal merembet nih Pak. Jadi bisa Iya, aja iya. kayak merembet ke bipolar, terus nanti kayak ke fobia apa tambahan, terus kayak personality disorder, terus kayak OCD gitu. Mungkin nggak sih Pak? Kalau dari satu titik disorder ke nyebar ke yang lainnya gitu. Kalau aku lihat, aku kan gabung grup ansietas juga ya. Ada yang dia tuh lengkap semua, bipolar juga ada, dia OCD juga ada. Tapi rata-rata mayoritas cuman ada satu atau dua fobia yang dominan di dia. Di situ ada juga yang rata semuanya, dia dapat sampai mengarah ke depresi juga ada, sampai dia keinginan untuk suicide juga ada, sampai parahnya karena mikir Suicidal tendency ya. kok Kalau nggak Bapak enggak kan? sembuh-sembuh. Enggak Soalnya sampai ke situ kan? ada yang sampai ada yang di grup itu sampai curhat dia mau bunuh diri aja, soalnya kok ngerasain sakit di Iya. badan tiap hari seperti itu. Sebenarnya saya itu Seperti itu pernah sih, Pak. denger ya, kalau bahwasanya ada sih kata-kata jangan pernah bilang ke orang yang lagi depresi itu kalau eh, iya kawan, aku juga pernah kok ngalamin kesedihan. Karena bagi orang yang depresi itu suatu kejadian yang nyata, sedangkan kalau kesedihan itu cuman feeling gitu. Benar-benar ya, Pak. Ya, Pak. Jadi Benar, kalau benar, benar. inget-inget si Bapak Batik tadi bilang bahwa itu cuman cemas aja. Nah, kalau mungkin sih kata dokternya cemas itu karena dia itu mikirnya itu sebuah emosi ya. Iya, iya. Kalau yang Bapak rasain sendiri itu adalah kayak kejadian yang nyata ya. Iya, kayak nyata ya. Bener. Itu Analoginya kayak kalau orang lihat bioskop gitu, Pak. Hmm, hmm, Analoginya kayak orang lihat bioskop film horor gitu ya. Kita hmm, yang lihat, kita yang ngerasain sensasi seremnya gitu kan. Terus hmm. kita cerita ke temen yang nggak nonton, ke rumah gitu kan. Temen yang kita ceritain kan ya nggak ngerasain atmosfer horornya kayak gitu kan, kita yang ngerasain gitu kan, bukan Oh orang iya yang iya iya. diceritain kan, ya kayak gitulah analogi. Rasanya nyata gitu, rasanya benar-benar nyata. Nah ini kedepannya mau apa yang pengen Bapak lakuin nih Apanya itu, Pak? tentang GAD yang Bapak alamin? Ya kalau awal-awal dulu kena sih sempat depresi juga, sampai depresi, sampai hampir
beberapa kali nangis, kenapa kok aku yang kena gitu, kenapa kenapa nggak orang lain aja gitu, kenapa aku sih ngono. Tapi karena udah kebiasaan ya, karena udah ya hampir setiap hari belajar hal baru kayak meditasi, kemudian dan sebagainya. Terus sharing-sharing sama penderita ansietas, ya di titik ini sih aku udah menerima sih bahwa itu emang ini udah jadi bagian diriku, dan aku anggap ya ini adalah sebagian kayak emosi lah, bagian dari emosi, dan aku udah nganggap kalau badanku baik-baik saja. Ansietas, kalau kalau aku bisa ngontrol ansietas, aku nggak akan kena panic attack lagi. Dan aku panic attack terakhir itu sebulan yang lalu, dan alhamdulillah sekarang kalau mau panik udah bisa ngontrol. Yang tadi yang di grup itu grup di Malang, Pak. Itu se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Banyak apa sedikit, Pak, yang mengalami tuh di grup Kalau itu? sesuai data ya, penderita ansietas di Indonesia sendiri itu hampir 6-8% dari jumlah populasi orang Indonesia. Tapi ini Bapak nggak sampai yang halusinasi kan? Halusinasi, Betul. delusi nggak sampai sih, nggak sampai. Mungkin yang paling aku takutin, sensasi fisik yang aku paling takutin itu ini sih, keliengan, kayak orang mau pingsan tapi nggak pingsan gitu. Jadi aku hampir 3 hari itu ya, kalau jalan itu nggak bisa, jadi kayak orang mabuk gitu. Padahal ya nggak lagi mabuk, nggak lagi under drugs atau sebagainya. Tapi jalan itu kayak goyang, oleng, bahkan duduk pun itu kayak ngeleyang seperti itu. Lah kalau nyupir sepeda motor masih belum bisa dong, Pak? Harus di bonceng dong. Ya awal-awal dulu sih eh nggak berani mau jalan aja nggak berani. Tapi sekarang udah oke. Ternyata penyebabnya sih karena emang lebih ke nutrisi, Pak ya. Karena orang yang kena GERD, anxiety, asam lambung terlalu tinggi, itu dia kan mantang makanan ini ya. Mantang makanan, semua makanan dipantang, akhirnya dia jadinya kurang gizi, dan itu mengganggu badannya gitu, katanya ya gitu. Nah ini sebenarnya kenapa sih, Pak, kita mengalami hal itu, Pak? Secara filosofikal. Secara filosofikal lebih ke Ya pertama ada menurut 3. Bapak. Paling penting dari pikiran, paling mengefek dari pikiran, pola pikir. Jadi dia stres pertama, kemudian pola hidupnya, kemudian pola makannya. 3P di pola makan, pola pikir, sama pola makannya, itu pola hidup. Itu sih 3 faktor penting yang kenapa orang sampai terkena ansietas. Kadang, dan beberapa orang, aku lihat dari beberapa literatur, orang yang bertipe melankolis itu cenderung dia rawan untuk terkena anxiety karena dia sering memendam perasaan, sering memendam emosi, dan akhirnya merusak mentalnya dia. Seperti itu. Saya pernah dengar nih, Pak, di TED Talk ya, TED Talk itu bahwasanya statistik manusia di abad-abad terakhir ini, di tahun-tahun akhir ini, itu kita itu lebih banyak menyendiri, dan sekitar 39% kalau nggak salah penduduk US itu setelah disurvei, mereka itu
sendiri gitu, menyendiri, dan ditanyain kalau ada nggak sih orang yang bisa diajak ngobrol dari kalian, dan mereka itu yang 39% itu bilang kalau nggak ada gitu. Jadi nggak ada yang dijadikan curhatan, nggak ada yang dijadikan sahabat, nggak ada yang pokoknya rekan atau sesama manusia yang terdekat gitulah. Dan itu salah satu yang bisa menyebabkan timbulnya itu yang pemicunya mental illness ini. Oh iya iya. Iya Jadi benar-benar. lingkungan, pengaruh lingkungan sekitar itu kalau pengalaman saya ya bisa pengaruh sama mental illness. Tambah selain 3 tadi ya, mungkin lingkungan juga bisa pengaruh. Oh iya, itu lingkungan juga bisa. Kadang Lingkungan kayak besar. kita dulu pernah saya mengalami kayak kita kalau curhat kadang sebenarnya kan kita orang-orang yang punya rasa takut atau punya masa lalu yang kurang baik, itu kan sebenarnya cuma pengen didengar kan. Ketika mereka curhat, itu kan sebenarnya kayak pengen cuman curhat terus pengen ada yang dengerin gitu kan. Seenggaknya kita nggak mendem gitu loh. Nah, kebanyakan orang itu responnya kayak nggak, bukannya malah menenangkan kita, kayak kadang respon yang pernah kan, mungkin dari kalian juga pernah kalau lagi curhat, lagi enak-enak curhat, paling kamu kurang ibadah, paling oh iya, curhat itu ada kadang yang nyinyir juga, curhat itu sama Tuhan itu kan. Jadi responsibility-nya lingkungan yang kadang jadi masalah. Padahal kan orang punya perasaan yang beda-beda, orang punya pemikiran yang beda-beda gitu kan. Itu saya pernah lihat nih, ada anak kecil ya kan di TikTok. Dia itu di TikTok itu nangis udah nggak tertolong lah, nangisnya tuh udah kayak abis lihat setan gitu. Terus dia dikasih minum sama ibunya, terus temennya yang megang HP ya kan, lagi nyuting, dia dikasih minum, terus ibunya tanya kenapa ini ya, anaknya yang nangis terus aja. Akhirnya temennya yang bawa HP bilang, ini tadi lihat video. Oh, saya bingung tuh ya kan, lihat video apaan. Terus akhirnya saya lihat di komen. Nah, di komen itu ada yang, oh dia habis lihat video ini nih, ada kayak linknya gitu. Terus saya pencet linknya itu ke TikToknya orang yang ini posting video tentang kejadian di Brazil tahun 2018 yang ada 2 cewek dipancung, di tangannya dipotong-potong live, jadi di videoin gitu, terus kepalanya diputus gitu kan, dan korbannya yang dimutilasi itu diem aja, diem kayak pasrah gitu, nggak gitu katanya sih, saya nggak berani Pak lihat. Nah, si anak kecil itu nonton video itu Pak, pantesan nangisnya kayak gitu, udah kayak melihat malaikat datang mau jemput gitu. Nah, itu saya jadi mikir gini, waduh, udah itu pasti dia punya PTSD nih. PTSD benar. Iya. Trauma itu anak nanti. kecil maksudnya udah terekspos oleh video-video gituan. Nah, itu kalau menurut saya kayaknya masuk ke ini ya, lingkungan juga ya, kayaknya pengaruh besar. Triggernya juga bisa masuk itu. Apa yang musik juga bisa kadang bisa pengaruh. Musik yang gimana Pak? Musik ada, mungkin ada beberapa musik yang memang sampai genrenya pun disebut depresif. Dari lirikal mungkin, dari lirikal. Gloomy Sunday itu ya. Kayak Gloomy Sunday. Gloomy Sunday itu ya. Sampai orang bikin banyak bunuh diri. Misalkan denger itu kalau ya. dulu sekitar tahun 80-an itu muncul genre namanya depresif black metal. Dan banyak dari depresif personel black metal ya. Iya, banyak liriknya memang cenderung kayak liriknya itu kayak cenderung ke
arah arah suicide, Hmm. terus ya pokoknya tentang suicide lah. Dan nggak jarang personil atau fans-fansnya itu setelah dengar lagunya dan tahu liriknya kayak ya bunuh diri gitu. Jadi pengaruh mungkin kerekam otak mungkin ya, apa yang ditangkap oleh otak karena yang didengar yang ditonton itu dark, jadi kayak wah gelap banget ini hidup tuh, bisa juga jadi pengaruh. Ini saya ada cerita nih ya. Iya. Jadi ada itu bapak-bapak kakinya buntung ya kan, kakinya nggak tahu karena perang, nggak tahu karena apa ya, dia tuh buntung. Terus ini kata dokternya ya udahlah ini udah pakai ini aja, pakai apa kaki buatan gitu kan. Nah masalahnya kaki buatan itu susah kalau di air ya kan. Kalau di dataran biasa sih enak, masih bisa dipakai lah, masih bisa membantu. Nah dia itu depresi, nangis, terus eh, tendensi untuk bunuh diri itu gede gitu kan. Jadi udah ada mental illness gitu. Nah ada muncul satu dokter ini, dia itu ngasih saran, wah ini udah ada obatnya, saya ada obatnya. Terus akhirnya dikasih sapi pak. Habis dikasih sapi, di situ dia juga berkumpul di suatu kayak pemukiman gitu. Pemukimannya itu kumpulan orang-orang yang punya mental illness. Nah disitulah dia akhirnya ini mulai untuk awal-awal liatin sapi. Awalnya liatin sapinya dia yang dikasih, terus bantu-bantu perkebunan, terus sesama mental illness di situ juga, yang mulai dari awal. Jadi mulai dari cangkul mencangkul, terus sampai nanamin itunya benih-benih bunga-bunga di situ. Nah dari awal sih agak canggung semua ya dari para ini yang punya mental illness itu. Tapi suatu lama kelamaan setelah mereka ada koneksi tiap harinya bertemu gitu, ketika si salah satu peserta nggak hadir gitu, mulai ada yang nanyain kemana nih, dan akhirnya disamperin. Jadi setiap ada orang yang nggak datang gitu disamperin, dan lama kelamaan mereka itu bisa apa ya, nggak tahu sembuh, nggak tahu, pokoknya bisa melalui semua itu, melalui mental illness mereka. Yang orang yang punya sapi itu udah obatnya ya sapi itu. Terus setelah ditanyain mereka yang di pemukiman itu, ketua ketua ketuanya bilang bahwa kita menanam bunga-bunga ini dari awal sampai akhirnya bisa berbunga, blooming, indah, dan situlah kita di sini sama artinya dengan hati kita. Jadi ada ya itulah pengobatan bahwa sebenarnya mereka itu butuh group healing. Bukan lagi kalau itu cuman cemas, bukan ini alah gitu aja. Nah bukan judgement gitu, malahan jadi lebih ke kita bersama semua gitu. Pengobatan natural dan keseragaman, kebersamaan suatu apa ya, kata halusnya organisasi apa tuh? Tribe ya, komunitas. Sekte. Bukan sekte lain pak, bukan sekte. Aduh kok sekte ya. Ya begitulah ya. Terima kasih untuk Bapak Batik. Ya siap. Dengan keberaniannya untuk berbicara. Terima kasih juga kalian yang sudah mendengarkan. Saya Argobel. I'll see you on the next one.
Oke. Wes bro, Lumayan Iya. cepet. loh kok Oh lanjut. aku durung, aku rekaman mana bro? Aku balik durung lagi. berterima kasih bro. Balik lagi bersama Rekobat di acara Mental Illness Part 2 guys. Tapi Ngeluh. enggak maksudku kayak saiki kan wis akeh film-film sing wani ngangkat terus komunitas kayak cari kotes mau kan wis akeh. Benar. Jadi pengidap-pengidap itu kayak wani speak up ngono. Ya kan? Jadi kayak yo keren lah, keren. Aku salut ambil sapa? Kotes. Iku lah akun dong, lek aku kudu apa iki kudu bipolar gendeng. Iya. Bipolar enggak. Gendeng langsung. Lah iku lho. Apa sih masalah mental iku selalu di ambek gendeng ambek sakit jiwa. Nah, ya benar. Tapi sakit jiwa sih yo, memang sakit jiwa, tapi kan gak gendeng ngono lho. Nah ini pertanyaan ini ada guys di autism. Autism itu mereka bisa melakukan complicated hal rumit dengan sangat cepat dan jitu. Tapi ketika mereka buka pintu yang tulisannya dorong, dia malah narik. Malah hal simpel seperti itu dia itu malah kesulitan. Nah, autism tidak bisa, masih belum bisa sih di kata yang tepat itu. Ya dibuktikan di mana gitu loh, di mana letak kesalahannya. Itu kalau nggak salah Penyebabnya gitu ya. Asperger syndrome ya. Asperger. Autism bukannya tidak termasuk mental illness itu? Kayaknya bawaan Termasuk Pak. Apa? Genetik? Apa itu? bawaan genetik kayaknya deh. Bawaan genetik. Jadi masuk ke ini ASD, Autism Spectrum Disorder. Oh iya benar. Spektrum. Nah, tapi Mirip. mereka itu ada, jadi setiap dari mental illness itu ini Pak, anehnya itu kayak punya kekuatan lain Pak. Ya kalau kita katakan ini kayak inilah metahuman, mutan, ya kan? Mereka kayak diburu pemerintah, padahal mereka sebenarnya punya apa ya? Kadang ada yang bilang kurs, kadang ada yang bilang superpower. Tapi kalau rasio orang normal lebih sedikit, kayaknya yang dibilang orang gila itu yang orang normalnya, Bapak Kambing. Orang normalnya. Kalau rasionya lebih sedikit. Jadi kayak apa ya? Ya aku mau lingkungan iku sing harusnya pendukung, sing harusnya suportif, malah taek lah. Nah, ya. Kan adalah ngomong iku, alah taek kabeh lah ngomong. Akhirnya kecenderungannya malah menyendiri dong, malah lek cerita malah dipendem, lek duwe apa malah iki, lek aku pian sih ngono. Yo, aku pian sih embo yo sindrom apa cuman depresi kayak ngono. Aku pian mungkin gak sadar yo soalnya pian sih cilik. Walah, lebih enggak salah. Bapak Kambing, suara kau slow motion Bapak. Yo karena respone lingkungan iki negatif, dadi ini koyo malah kecenderungane wis lah aku dhewean ae. Dianggap gendeng gitu ya. Malah itu iya dianggap. Soalnya kadang ono sih sampai lek bisikan-bisikan iku mlebu delusi enggak sih? Schizophrenia kalau nggak. Skizo. Sepertinya Apa skizo? sepertinya Bisikan. skitso.
Aku sih ikut tahu mau kuliah biyen aku moco-moco ya lek koyo sing tak alami biyen sih mlebune nang traumatik PTSD yo. PTSD. Post traumatic. Stress disorder. Nah ini kalau dari Bapak Hendra sama Bapak Petulo nih, ada cerita tentang mental illness. Kalau kalau saya ceritanya nggak ngalamin sendiri sih Pak. Di apa? Kakek kan veteran perang. Oh iya. Nah, itu sebenarnya karena ya kayak kayak pada umumnya tadi ya di Indonesia kan jarang ada orang yang memahami bahwa adanya PTSD lah, gitu mental illness gitu. Jadi itu sering salah arti dan termasuk saya dulu kan waktu masih sekolah juga belum belum mengetahui gitu. Kalau misalkan gejala-gejala aneh yang dialami kakek saya waktu itu tuh termasuk post traumatic stress disorder gitu. Yang Gejalanya apa, Pak? sewajar Maksudnya yang aneh ini tadi apa? yang aneh tuh dia nggak sanggup mengendalikan emosi yang sangat berlebihan gitu, bahkan sampai mengancam keselamatan orang di sekitarnya gitu. Contoh salah satu kasus ya, ini pada zaman dulu ketika dia masih dinas sih, tapi setelah dia ada operasi Timur Timur kalau nggak salah. Jadi setelah selesai perang, dia masih belum pensiun, itu ada kejadian di mana kakek saya dan nenek saya itu baru mempunyai seorang anak. Nah, masih bayi dan digendong sama nenek saya. Nah, ketika di kereta ada orang bawa koper, terus di kopernya itu digeser-geser di tengah kereta gitu, di jalannya kereta lobinya. Terus nggak sengaja kena kepalanya bayi yang nenek saya gendong. Nah, terus emosi yang berlebihan itu sampai akhirnya orang itu dilempar Pak dari kereta yang berjalan. Buset. Oh iki tahu cerita ada iki nah. Dan sebenarnya saya shock sih lihat dengar ceritanya sendiri gitu. Cuman pada waktu itu kan emang hukumnya kan masih belum terlalu fix gitu ya di Indo. Apalagi militer itu bisa naik kereta nggak bayar, terus makan nggak bayar gitu-gitu lah waktu zamannya gitu. Terus banyak kejadian yang sebenarnya menurut pandangan saya tuh bahwa kakek saya melihatnya hal biasa, tapi orang lain tuh sebenarnya di luar normal gitu. Kayak apa ya? Cerita cuman ngebelah perut orang tuh hal biasa gitu. Padahal bukan waktu perang ya. Cuman gara-gara wah kesel gue sama nih orang nih gitu. Terus karena dia buronan juga akhirnya diajak jalan-jalan di deket rel kereta, terus perutnya dirobek pakai sangkur Pak. Gitu. Terus dibuang. Itu siapa Pak yang dirobek tuh? Itu kalau nggak salah temannya. Hah? Temannya, jadi ya gitu lah dulu, zaman dulu kan nggak tahu ceritanya. Nah tapi saya rada khawatir nih cerita gini kan, ini masalahnya udah berlalu lama ya. Nah hal itu sebenarnya terjadi waktu saya juga masih sekolah sih. Jadi saya pernah sekolah di SMK salah satu di Malang. Nah kakek saya kan dari dulu tahunya anak sekolah kan masuknya pagi ya. Nah kebetulan di sekolah itu masuknya siang, pulangnya
sore, maghrib lah, maghrib. Sedangkan akses ke rumah saya kalau udah lewat jam 6 sore itu udah nggak ada angkot. Jadi saya harus agak jalan kaki sekitar 1 jam lah sampai ke rumah. Jadi biasanya telat. Sampai rumah biasanya jam 8 atau jam 9 sore malam. Kadang bisa lebih malam lagi. Nah. Terus karena cuman masalah sepele itu saya pernah ditendang mental jauh, Pak. Sampai nggak bisa napas gitu. Terus dia sendiri habis gitu eh, jadi bingung gitu, jadi linglung. Langsung, wah kok sampai kayak gini gitu. Akhirnya nggak pernah ngobrol sampai lama lah akhirnya. Tapi saya nggak nggak berani deket-deket lagi gitu. Banyak yang peristiwanya Ditendang, gitu. buset. Ditendang dada, Pak. Itu mentalnya sekitar 4 meter mungkin. Ai. Sampai Fatality anjir. Ya, dulu jadi dulu besar ya badannya Petulo dulu besar. iya. Tidak sekecil yang Jadi sekarang jadi ya. iya, kalau saya simpulkan sih PTSD itu harusnya disadari ya sama keluarga, apalagi yang Iya iya benar. militer yang sudah pernah ikut operasi baku tembak lah gitu perang-perang sana sini. Itu harusnya lebih ada pendekatan edukasi lah ke keluarga gitu, bahwa hal itu juga bisa membahayakan orang sekitar sebenarnya. Pentingnya kan di situ PTSD bahaya menurut saya. Sudah Bapak. Ngeri. Tapi kalau kayak si tentara-tentara itu, saya lihat-lihat di YouTube itu, army-army itu contoh pas ada hujan, ada ini petir, jeblar gitu kan, kenceng. Dia tuh ketakutan, Pak. Ketakutan nangis tutup kuping gitu, jongkok. Padahal pakai seragam tentara. Pas disamperin, oh ternyata dia punya PTSD sampai segitu, Pak. Sampai segitunya. Iya, Iya. ininya macam-macam, Mbak. Memorinya inget Efeknya. apa Iya, perangnya Iya, gitu ya. kayaknya gitu. ada beberapa yang ingatnya mungkin kekerasan. Tapi like, omku dulu kan ya ono sing termasuk di operasi sing di kakeknya Petulo iku mau. Jadi di operasi Timur Timur itu ya memang serem, Mbak. Kayak pembantaian itu hal yang biasa gitu. Soalnya om saya itu waktu itu pernah jadi salah satu korban waktu di Timur Timur itu. Jadi ya sangat mungkin buat akhirnya jadi PTSD buat para ini Veteran-veteran ya. militer. Sampai veteran-veteran terutama. Dulu kalau om saya 2 kali ikut operasi militer di Aceh sama Timur Timur, pembebasan Timur Timur. Kopassus, operasi Kopassus. Kalau dari pengalaman sih nggak tahu ya. Dari sekitar saya kayak nggak pernah ada yang punya masalah mental disorder gitu. Jadi kayak kurang bisa ngasih pengalaman-pengalaman gitu lah Pak. Oh, Tapi ini. kalau mau nambahin sih Iya. apa mental disorder itu terkadang bukan karena sebagian mental disorder ya. Itu bukan cuman karena pengalaman masa lalu atau apa. Soalnya sebagian itu juga bawaan dari genetik juga bisa, Pak. Iya benar-benar. Kadang kayak yang dulu pernah baca-baca sih depresi. Orang yang depresi itu apa ya? Ada darah atau genetik apa gitu yang beda sama orang-orang yang nggak mengalami depresi. Yang dia emang kayak nggak punya histori aneh-aneh, ya hidup biasa aja, nggak pernah ada kesusahan apa-apa. Terus tiba-tiba depresi gitu. Nah kayak gitu-gitu itu kadang dari genetik juga bisa. Nggak Bisa selalu. jadi turunan ya berarti.
Iya, antara Oh, kayak gitu. ada Pak, ada mental disorder yang pengaruh genetik, namanya Tourette syndrome atau TIC. Ya. Tourette syndrome itu ada siapa Itu artis yang yang latah ya. mengidap Kalau bahasa Indonesianya latah ya. latah itu termasuk kayaknya, soalnya dia ke syaraf sih biasanya. Gejalanya itu dia apa, pengidapnya itu suka melakukan gerakan-gerakan yang di luar kesadaran otaknya atau mengulang-ulang kata yang sudah diucap. Itu artis itu ada yang baru-baru ini speak up, Billie Eilish. Billie Eilish itu mengidap Tourette syndrome. Nah, itu bisa faktor genetis. Tapi Atau dia keturunan. Tourette-nya Billie Eilish masih ini latah. ya, masih light ya. Enggak, kutu lata, kutu lata. Nggak, saya jadi bayangin kan, Billie Eilish, ayo langsung kontol. oh iya itu kalau itu termasuk kayak berkata kasar itu termasuk Iya, bad Tourette words lah. bahasa Jawanya kayaknya latah itu. Gitu. Jenenge sih Tourette syndrome. Nah, biasanya kayak mengucapkan kata yang diulang-ulang atau gerakan-gerakan kayak tiba-tiba bola matanya muter atau tangannya Tremor gitu. kudu tremor. Enggak, jadi Kudu spontan tremor. Pak, Jadi gerakannya kayak tuh spontan. Misalnya kayak spontan di luar ngobrol ini biasa kayak tiba-tiba gitu. Aduh, wih. lagi ngobrol terus jarine jentike neko ngono. Kayak ono gerakan sing di gerakan Di yang luar kontrol ya. di luar kesadaran. Itu Tourette Iya. syndrome. Itu bisa genetis. Iya, Bisa iya. genetik. Kalau nggak salah, kalau saya baca-baca sih Tourette syndrome itu lebih bukan mental sih Pak, bukan mental illness sih, lebih ke apa? Neurological disorder. Jadi Saraf ya. saraf sih. Jadi dia nggak ada masalah tentang kayak emosi atau apa gitu, nggak ada. Cuman kayak nge-repeat sering melakukan gerakan atau ngomong yang tiba-tiba keluar sendiri gitu, nggak bisa dikendalikan Oh, kayak berarti gitu-gitu bukan sih. mental illness tuh. Iya, kayak masalah saraf gitu. Disorder di sarafnya sih. Kalau genetik yang menurun kayak yang pernah aku baca ini yang filmnya apa? Beauty Filman siapa? Alan Turing ya. Mm-mm. Nah, itu kan anaknya juga mengidap skizo juga. Oh iya, Skizo. Anaknya Alan Turing itu mengidap skizo juga. Oh. Jadi Oh iya, emang skizo ya. bisa Skizo kayaknya bisa nurun ya. genetik. Wah, Apa? saya mau nanya ini Skizo nih. itu otak ya. Mau nanya ke Petulo. iya. Oke. Lu ini perasaan pas lihat spider apa sih? Nah, Itu kan fobia tuh, salah satu fobia tuh Nah, apa tuh, namanya? fobianya ini Spider-Man fobia. arachnofobia. Arachnofobia. Itu Oh iya, termasuk itu lu sebenarnya anxiety. ngapain sih? Bukan sekedar takut ya. Hah? Bukan sekedar takut kan sebetulnya. Iya. Atau dijelasin dulu deh gimana waktu melihat laba-laba atau Ini sebenarnya ini jelasin aja, saya mau ngejelasinnya udah kukur geger ini maksudnya. ayolah. Udah merinding. Ayo jelasin Ayolah. spider, ayo jelasin spider. Coba Kenapa yang lu ada takut di spider? kepala yang Kenapa dirasain. lu takut spider? Jadi sebenarnya kayaknya anxiety disorder kan salah satunya bisa apa? Menimbulkan fobia kan. Yang termasuk fobia gitu, kayak fobia orang yang ngelihat ular sama ngelihat laba-laba. Nah, sebenarnya itu awal terbentuknya itu karena sebuah tragedi, Pak. Soalnya dulu saya kecil main laba-laba tuh nggak masalah gitu, sampai dipegang-pegang gitu, Lah, gitu-gitu gitu. Nah, ini cerita awal mula timbulnya ya berarti. Timbulnya itu ketika sudah agak umuran 16 atau 15 tahun lah. Itu saya tidur di kamar saya kan, ininya kasurnya kan di bawah, nggak ada ranjangnya gitu. Di bawah.
Nah, waktu itu saya tidur masih eh, karena kecapean tidurnya. Jadi tidur dari awal sampai bangun tuh nggak berubah posisi, yaitu menghadap ke arah tembok gitu muka saya. Jadi muka saya deket sama tembok lah, jaraknya 1 jengkal atau kurang lah. Nah, waktu tengah malam saya tiba-tiba bangun, secara tiba-tiba, tapi lupa bangun aja. Nah, pas bangun itu saya ngelihat eh, jenis laba-laba rumah, pokoknya jenis laba-laba rumah yang kakinya itu masih agak gendut gitu. Terus besarnya itu sekitar satu tangan yang dibuka gitu. Satu tangan orang dewasa yang dibuka. Gede banget. Itu ada di depan muka. Anjir. Terus Hmm. eh itu saya masih ingat jelas ininya, detail detail laba-labanya, badannya segala macam gitu, sampai ngeliat jelas. Terus Jenisnya apa, Mbak? Jenisnya? Nggak, kurang tahu ya. kalau nggak salah, aduh, saya nggak bisa ngasih, Pak. Saya tahu bentuknya, tapi Anda ini deh, kalau misalkan di Kakinya Google, panjang, kakinya panjang. ah, kakinya panjang tapi bukan kayak laba-laba yang di mangga ya. Kalau di mangga kan kakinya kurus-kurus tuh. Oh iya, Yang ya. ini kakinya panjang, gendut. Jadi Hmm. ada volumenya lah, kayak tarantula, mirip tarantula. Tapi Oh, kalau tapi gede. tarantula kan kakinya ditekuk nih. Kalau yang Hmm. laba-laba rumah ini kakinya Yang dibuka lurus. lebar. Kakinya lurus, hampir lurus. Kakinya lurus. Kalau di Google tuh biasanya nemu kok laba-laba rumah gitu. Itu ada salah satu ini gambarnya. Diameter 10, 15. 1 jengkal tangan orang dewasa. Nah, 15 cm ya. eh, nggak tahu jenisnya apa. Tapi emang biasanya adanya di rumah atau nggak di hutan. Nah, Iya, iya. eh, itu eh, waktu udah ngeliat detail, otomatis sebenarnya takut sih, langsung kaget. Dari kaget langsung jadi berubah jadi takut, tapi nggak bisa lari, langsung langsung lemes, eh, langsung menggulingkan badan pelan-pelan menjauh gitu. Nah, laba-labanya nih sambil menggulingkan, saya kan mukanya masih ngelihat laba-laba nih. Nah, laba-labanya nih eh, lari ke arah kasur, sama di antara kasur sama tembok. Jadi masuk ke sela-sela kasur gitu. Set. Nah, terus saya makin keringet dingin, akhirnya ngumpulin tenaga buat lari. Akhirnya di tengah malam itu saya teriak-teriak keluar rumah langsung. Tolong, tolong gitu. Pasti bisa lari. Nah, terus di sama waktu itu kan saya hidupnya sama kakek, jadi kakek bangun langsung marah-marah jelas otomatis. Nah, terus dia bilang, kenapa gitu? Ada laba-laba, laba-laba aja takut gitu. Langsung laba-laba dicari, dipegang, terus kepalanya dipotong pakai kuku jempol kaki saya. Iya. Terus gitu langsung, pas ngelihat itu langsung, sampai sekarang ngelihat laba-laba jenis apapun tetap tetap merinding gitu. Bukan takut ya, apa ya, lemes gitu Pak, apa ya, Takut itu, Pak. saya bisa membedakan ini nih, masalahnya takut sama, maksudnya lebih dari takut gitu. Kalau kalau takut kan kayak Ngeri ya, ngeri ya, enggak ngeri. gitu. Terus Kayak bukan ngeri jijik. gitu. Kalau jijik kan sebenarnya nggak takut, cuman nggak mau interaksi nih. Nah, kalau Heeh. kalau ngeliat laba-laba itu takutnya itu kayak ngelihat aja udah kayak ngebayangin, wah di belakang pasti ada ini, di Heeh. punggung tuh langsung langsung gatel, kayak berimajinasi berlebihan gitu, kayak Hmm. Iya, kayak iya, Saya, fobia tuh. saya takutnya ada jadi yang Masuk, merambat. ingat masuk ini fobia teman itu. saya di Jakarta itu. Namanya Mas Nano. Jadi dia itu Oh, kalau ada hmm. lihat cicak nih Pak. Lihat cicak dari jarak 2 meteran. Langsung jadi kayak kaku badannya Pak. Kaku terus Pucat, pucat. ini garuk-garuk leher sambil sama muka gitu kayak kegatelan, terus kayak Betul, gidik-gidik mirip. gidik-gidik gemeter
mau lari kayak Oh, berat kayak tapi kayak jadi apa ya? dipaksain Jadi gitu. alergik ya, jadi alergik. Fobia Pak, fobia ini cicak. Oh iya Gua ya. pertama kali lihat, buset, bisa ya kayak gini ya. Maksudnya kayak keluar otot Pak sampean Pak dia Pak. Di tangan itu sambil garuk-garuk leher, Oh, sambil sama garuk-garuk Pak, sama. muka. Kalau Anda merhatiin Bapak Petulo seperti itu dia. Ini benar. Iya, Persis, Kalau Pak. kita fobia sudah Persis, megang fobia Pak, gejalanya. laba-laba, buset. kita megang laba-laba sudah mau iseng, nah dia terancam di situ, Pak. Terlihat itu. Tapi pernah Aduh. waktu itu di Jakarta, saya kan ada temen, dia pecinta reptil lah. Dia punya ular sama tarantula di kamar kosnya. Ini yang bawah ini bukan? Iya Ada betul, itu. Bapak. Oh ya, Bapak Drakiov. Ayo Itu, ngomong Anda. nah saya Dracio. Ayo ngomong Anda. pernah minta tolong lah waktu itu. Sebenarnya nggak iseng saya sendiri minta tolong sih, dia yang menyarankan udah di terapi aja, coba lihat tarantulanya gitu. Mm-mm. Ya terus saya ya oke lah, nyoba lah gitu. Pas dibuka pelan-pelan gitu, Masya Allah gede Pak. Waduh, jancuk masih. Lucu tuh. Tapi Itu nggak bertahan 5 detik Pak. Emang apa terapinya tarantula itu. menghadapi fobianya sih? Apa? Emang gitu ya terapinya ya? Ada yang Menghadapi terapi. langsung gitu. Nah, saya pernah sampai nyari solusinya gitu untuk misalnya waktu itu pernah pengen pengen cepat sembuh gitu dari fobia gitu, ada solusi itu hipnoterapi sama yang memang dilatih buat ngelihat laba-laba dari jauh dulu terus dekat, biasanya dihadapkan sama fobianya ya. dibiasakan tapi ada cerita uniknya sih Pak sebenarnya dari orang yang fobia yang saya alami ya. Apa tuh? Ada, jadi anehnya adalah sejak saya pengalaman pertama mengalami fobia itu sampai sekarang saya itu bisa merasakan ada gerakan laba-laba meskipun jaraknya itu pernah saya sampai sekitar 15 meter jauhnya. Anjir, Spiderman lu. Oh, Jangan-jangan jadi ini Spiderman. ya. Iya, Peter Parker lu bisa aja lu. sampai kayak Anjir. ada apa ya, insting berlebih gitu Iya, untuk jadi merasakan. punya insting. Nah itu pernah dibahas sama teman lah. Dia emang kuliahnya bidang hukum tapi dia tahu sedikit tentang psikologi gitu. Nah katanya itu wajar terjadi, soalnya lu pasti udah bisa menggolongkan daerah sekitar, apalagi daerah baru, kira-kira kemungkinan kemunculan laba-laba itu di daerah yang kayak gini gitu udah dikategoriin. Jadi iseng-iseng jalan tuh langsung tahu gitu, wah di situ ada laba-laba gede gitu. Pas Berarti dilihat lu beneran udah emang ada. heightened sense ya? Six sense gitu ya, six sense. Tuh kan tadi, iya itu maksudnya saya itu tadi gitu. Kayak autism, kayak fobia. Kan ada tuh superpower lain tuh. Bener timbul. Tapi justru saya merasa terganggu ya, bukan merasa untung ya bisa Nah, tahu. sama kayak Iya kan, mutan Pak. jadi Mutan itu makin ini. anggapan mereka itu bahwa mereka itu punya kurs Pak. Mutan tuh. Tapi orang lain, kalau kita orang awam mikirnya, wah superpower anjing. Dia bisa Spiderman, Peter Parker, euy. Halo. Kumaha ya teh. Kumaha aja deh, aduh. Tapi Dan fobia Parah fobia sih, spider aing itu mah. ranking 1 ya. Saya heran deh. Fobia spider itu kenapa kok bisa di jajaran paling atas? Apa semua fobia tentang spider itu sama Itu dari semua fobia, traumanya Pak ya. kayak si Petulo? Enggak Pak, emang fobia spider tuh paling banyak misalkan dari ininya. Tapi sebenarnya laba-laba itu termasuk makhluk yang hewan yang paling banyak ditakuti dari semua orang. Emang
Ada teman saya yang emang nggak takut nih, tapi kalau emang ada yang saya lihat yang laba-laba rumah itu pasti lari-lari juga gitu. Mau badannya yang fitness gede gitu, tentara adalah laba-laba nyaplok di leher gitu, pasti latah-latah juga gitu, ayam. Sama kayak Iya, ini iya, sih benar, ular. benar, Kalau benar. ular itu kita itu manusia itu pasti takut karena dari ancestor kita kan udah survival instingnya kalau lihat ular kan harus langsung flee on sight gitu kan. Soalnya Hmm. bisa, Mbak, bisa. Fight or flight ya. Iya, fight or flight. Kayaknya ke laba-laba juga sama sih Pak. Iya, iya. Saya Emang masih Tapi dari ingat bawaan. nggak serem, woi laba-laba. Nggak lihat maksudnya laba-laba yang di pohon itu loh, Pak. Saya masih belum berani megang. Yang kakinya apa? Kuning sama hitam. nggak Pernah gigit ngeliat kan ya? dia tapi. Nah, enggak ada bisa malah. Enggak gigit dan enggak ada bisa. Jadi Iya. laba-labanya itu kakinya panjang yang langsing itu. Itu laba-laba mangga biasanya. Iya, iya. Ada yang warna kuning, ada yang warna oranye. Anissa Badannya, Bahar. badannya hitam sama Anissa kuning. Bahar. Ya katanya kakinya panjang, langsing, Iya, molek. kayak ramping. Lain. Nah itu saya Kok kan mau bisa megang itu jembus? kayak apa ya? Karena kakinya panjang-panjang, Mbak. Jadi kayak kok apa ya? Kayak geli gitu. Enggak takut, cuman geli gitu. Kalau apa-apa yang kecil-kecil gitu masih easy lah. Kalau takut Taran ketinggian siapa? Siapa yang takut ketinggian? Fobia. Takut ketinggian. ketinggian itu sebenarnya orang nggak takut tingginya, tapi takut jatuhnya ya. Iya Pak, Jatuhnya takut bener. nyeprotnya Pak pas di bawah. Saya di tempat tinggi terus ke bawah pasti pusing, Mbak. Pasti. Tapi Enggak. kenapa Darah rendah. kalau gitu Kalau kok saya masuk darah fobia? rendah. Darah rendah kalau saya, Mbak. Padahal kan itu emang hal yang menakutkan. Tapi mungkin kalau yang fobia ketinggian ekstrim, mungkin dia di apa istilahnya apa anak tangga atau undak-undakan yang tingginya cuma semeter gitu mungkin udah ini yang ekstrim ya. Pokoknya lebih tinggi dari tanah itu biasanya sudah takut kalau yang memang benar-benar fobianya parah. Oh ini nih ada 10 fobia yang populer. Buset populer. Mm-mm. Ini sosial fobia. Sosial fobia. Jadi dia takut Oh, ketemu orang, takut keramaian gitu. Loh sosialitas. kayak ini ya, kayak Bapak Batik tadi dong, anxiety. Bukan ya? Enggak ya? Aku lebih ke agorafobia sih, takut jadi Agorafobia. pusat perhatian. perhatian. Oh, ini Itu open ada space. kambing Persia. Kambing Persia jadi Kambing saya terus yang perfobia Persia. kambing Persia. Iya. Nanti saya Ada ganti sosial. lah. Agorafobia itu ini kok fear of open space, Pak. Some people with agoraphobia avoid specific places or venues. Iya, jadi kayak apa ya? Kalau saya pribadi kayak tak izin kalau kumat di depan orang Oh, banyak. gara-gara Itu tadi ya. takutnya nanti jadi Mm-mm. perhatiin semua. Itulah. Oh, baik. Ini jadi takut diperhatiin, takut jadi pusat perhatian. Di tempat umum. Kalau Lainnya- itu bedanya sama apa? Introvert sama nggak Bapak Batik? Nah, itu. Kalau introvert sih lebih ke sifat sih ya, bukan ke Iya, disorder ya. Beda sih Pak. Iya, introvert itu lebih ke sifat kalau Oh, lebih ke disorder. Kan. Tapi Kalau yang introvert juga. Kenapa Hendra? enggak, kalau sosial fobia atau apa itu lebih ke kayak ngelihat orang banyak atau ke tempat ramai itu rasanya takut, gemeteran. Langsung lemes gitu, lemes, mau pingsan. Saya sering seperti itu. Kalau introvert itu dia kayak nggak terlalu butuh kehidupan sosial gitu kadang. Jadi kayak dia bisa Lebih antisosial mungkin. antisosial juga sih. Dia masih butuh juga Iya, sih sosial. Tapi kayak kadang kan ada orang yang kalau nggak ngobrol seharian itu kayak udah stres atau apa. Nah kadang introvert itu malah menyukai
ketenangan sendiri, sibuk sendiri atau apa gitu. Oh, Gitu itu sih kalau Anda dulu tuh. Itu tapi Anda. dia kalau mau sosial juga masih bisa aja. Jadi introvert itu bukan antisosial sih. Cuman sifat aja dia bisa relax Lebih walaupun pengen tanpa menyendiri gitu ya. Kayak Iya. malas banyak omong gitu mungkin ya. Malas. Bisa sih banyak ngomong, tapi kayak kalau ketemu orang lama-lama capek. Kan kadang kalau ekstrovert kan kayak kalau nggak pernah ketemu orang itu udah stres capek. Nah itu kebalikannya. Iya. Wah, kayak Kalau saya sama orang istri yang- saya dong. Hah? Gimana? Iya Pak, istri saya kan ekstrovert, saya introvert nih kayaknya nih. Wah, introvert. Jadi kayak gitu. Kalau orangnya nggak ketemu orang nih capek, tapi kalau ketemu orangnya langsung capek gimana nih? Duh. Maksudnya Alah capek lah gua ketemu lu gitu. Gimana maksudnya ini Bapak betul loh. enggak, Itu- kalau misalkan ini nanya ya, kalau misalkan ada orang yang nggak ngobrol sama orang capek, tapi kelamaan ngobrol sama orang capek itu maksudnya apa? Enggak. Introvert apa? Apa ambivert mungkin ambivert. Ambivert bisa atau enggak ya emang Apa ambivert? emang bosen aja. ambi. Ya introvert ya ekstrovert ya gabungannya. Ya di tengah-tengah lah. Omni Gimana ya? overt. Ya ambivert. Mungkin. Wah, itu di dunia lain aja lah pokoknya. Itu Kenapa dunia malah lain aja kita lah. ngobrolin kodok amfibi? Oh ada ya? Ambivert dia ada ambivert. Gimana ya? Serba salah dong hidupnya. Serba salah dong saya. Oh, gitu ya. Klaustrofobia, takut akan ruang tertutup. Oh, Ruang iya. sempit. Ruang sempit ya. Siapa? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Enggak. Trypanofobia, takut jarum. Oh, klaustrofobik. Saya ada cerita singkat nih teman saya, Pak. Pernah Kenapa teman. Boleh. Klaustrofobik tuh dia ngalami klaustrofobik karena dulu masa kecilnya dia mainan petak umpet sama abangnya. Nah, terus si abang ini ngerjain ternyata dia kan sembunyi di lemari kecil gitu. Terus dikunci. Aduh. Terus sampai sekarang dia naik angkot kalau udah penuh gitu. Udah setengah penuh, udah pasti pengen lari. Buset. Nggak nyaman. Belum bayar padahal ya? Bayar dulu, Bapak. Bayar dulu. Iya, biasanya harus jadi bayar alasan dulu. tuh. Dikejar orang. Kalau bayar Ada mental illness ini. Gak bisa, Pak. Gak bisa. bayarkan itu masalah attitude, Pak. Itu urusan ente mau mental illness, Pak. Yang penting akhlak harus ada. Kok jadi nggak bayar angkot? Kalau film ada nggak rekomen guys buat nanti kita kan lagi masa ini nih, masa apa karantina, ada nggak film-film yang mengangkat pembahasan tentang ini sosial mental illness? Pasti Joker. Saya ada rekomendasi kalau boleh. Tapi selain Joker juga banyak kok. Ini Joker. Ini drama apa? Concussion. Filmnya Will Smith. Oh iya benar. Itu benar, Conclusion. itu ini sih apa? Bahas yang gitulah pokoknya. Concussion apa? Concussion. Concussion terus apa lagi tuh? Joker kenapa Pak? Joker masuk, Pak. Dia masuk ke mental illness. Apa halusinasi? Oh iya ya, yang dia ketawa-ketawa itu ya. Loh iya, dia kan di situ di apa ya, kayak di blow up gitu. Jadi akhirnya kan mental illness jadi kayak ke up gitu. Jadi jadi keangkat mental illness-nya itu jadi keangkat setelah film Joker ini. Tapi jeleknya banyak orang yang jadi kayak gampang ngerasa dirinya mental illness.
Self Di situ sih diagnosis gitu ya. self diagnosis kayak yang apa padahal cuman misalnya Gatel-gatel. mood swing biasa dia ngerasa bipolar. Wah, aku bipolar tidak gitu. Mental Itu illness buat ini. apa, Pak? Tujuan mereka gitu apa tuh? Ya karena tren gitu loh. Jadi karena film Joker mental illness ini keangkat gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ya bagus sih, bagus. Artinya mental illness ini sesuatu yang harus benar-benar diperhatiin kan. Bagusnya di situ. Hmm. Setelah film Joker, soalnya banyak orang yang ya minusnya itu banyak orang yang self diagnose. Padahal nggak kayak gitu mental illness itu. Oh sama ini Beautiful apa tadi Pak? Beautiful Mind ya? Beautiful Mind itu Iya, juga. Beautiful Mind itu Beautiful juga Mind. matematisan Sama kan dia ya? filmnya Leonardo DiCaprio itu loh apa ya? Lupa aku. Dia berhalusinasi jadi detektif apa Shutter apa. Island. Shutter Island. Nah, itu juga. Nah itu juga. Itu Pokoknya endingnya kita- gua bingung dah sama endingnya. Apa? Endingnya gimana sih tuh? Gua bingung dah. Siapa yang udah nonton? Iya, Saya belum. Pak. kalau ya Oh iya spoiler ya. simpelnya. Aduh. Maaf teman-teman. Spoiler, Nanti spoiler. komen di bawah kalian jangan spoiler ya. Film baru ya. Oh udah muncul ya komennya ya. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Iya ya, live streaming ya kan. Happy Tree Friend Pak. Happy Tree Friend. Wah itu. Oh itu Iya. ada yang PTSD loh Pak. Siapa tuh? Oh iya ya, Flippy. sing tentara itu ya, warna Ya, hijau itu ya. Flippy. Jadi dia kalau dengar suara balon meletus, duar, dia ngetembakan. Iya. Karakternya yang hijau namanya Flippy. Akhirnya dia jadi ngebunuh. Ya dibunuh-bunuh. Oh, Winnie the Pooh itu kan kan perwakilan dari mental Winnie the illness. Oh, Winnie setiap the karakternya ya. Iya, Sipo itu apa tuh? Mewakilin apa tuh? itu Eating apa? Eating disorder. Eating disorder. Bisa. Ada berapa tuh totalnya orangnya tuh? 6 ya? Iya Winnie the Pooh, Piglet. 7. Piglet ya. Oh, Winnie, Piglet, Tiger, Rabbit, Ru, Tiger. terus Itu yang Eeyore. siapa? Eeyore. Itu depresi, Yang ada- Pak. Eeyore. Yang keledai itu loh Pak. Yang keledai Eeyore. Iya. Oh ya. Itu perwakilan depresi. Terus yang Christopher Robin itu skizofrenia. Yang Pooh ADD. ADD apaan? Attention Deficit Disorder. Iya. Ten. Apa sih itu? ADD? Jadi apa coba? ACDC. ADD. ACDC band. Oh iya. ADD itu iya, attention bener. Attention ADHD. deficit disorder. Terus si Piglet Beda itu ya, beda mewakili anxiety, Tiger Iya, ADHD. ADHD ini attention deficit hyper disorder. Oh Kalau nggak salah. ADHD pasnya ADD ya. Mungkin. Iya kayaknya. Reaktif ya. Kalau si Rabbit itu OCD, obsesif, kompulsif, Obses. apa sih OCD? Oh, iya kan? Oh iya, obsessive compulsion disorder. Iya. Obsessive Kalau si compulsion. yang tikus itu autisme. Jadi Corbusier diet. Jadi Corbusier. Itu lain Pak. OCD yang lain Bapak. Itu program diet. Nah, kita bahas apa lagi nih tentang mental illness? Oh Split Pak, film Split. Bagus. Oh iya, Oh split. iya sih, multiple personality disorder. Oh iya multi. Tapi akhirnya dia ke superhero kan? Iya. Superhero. Iya dia jadi superhero.
malah jadi werewolf. Supir hero Gojek. Ngerokoknya jarum supir. Jarum. Ya, sih. Iya. Ay. Ya, Oh, apa jangan-jangan Pak Batik, pertanyaannya? saya mau nanya, Pak. Oh iya, Pak. Penasaran, Pak. Ah, Kalau misalkan rasa takut yang berlebih kan berarti anxiety disorder ya? Mm-mm. Itu timbul ketika adanya penyalahgunaan obat-obatan itu bisa jadi anxiety nggak? Oh, bisa. Jadi aku baca-baca di Hah? grup itu ada beberapa orang sih sebenarnya dia nggak punya stres, nggak punya apa, tapi dia sebelumnya pakai obat seperti benzo untuk penenang dan sebagainya. Akhirnya dia otaknya jadi rusak dan akhirnya dia kena anxiety beneran. Itu ada di grup Anjir. Apa obat apa Pak? Benzo. benzodiazepin yang kayak Roy Kiyoshi pakai itu obat buat penenang itu Pak. Obat Kalau penenang. di Banyak yang lain. Jakarta ini populernya tak kalau nggak Ciberi Pub ya. tak Apaan lagi tuh? bertawi. Tahu udah gua. Kalau di Jakarta yang murah-murah yang sering dipakai Zolam sih Pak. Alprazolam. Alprazolam ya itu apa. Itu sebenarnya kan obat penenang. Cuman Kalau disalahgunakan. Wah, ayo mabuk gele yuk. Mabuk. bisa Gitu. Alprazolam atau Tramadol. Nah, tramadol. Tahu dulu istilah yang anak-anak sekolah dulu lele. Double L. Kambing kamu pengalaman kali ya sebenarnya? Oh, teman Pak, teman. sebenarnya Teman. kan Iya. cuma Saya ini aja alhamdulillah tidak menyentuh narkoba. minum CTM 1 dus saja udah Pak bisa. Saya antimo Berangkat. Pak. Saya antimo paling Antimo. antimo. Biasa kau Tergantung kombantrin. antimo. Oh iya. Biasanya kambing kombantrin minumnya. Orang minum pil biar mabuk. Saya minum pil biar nggak mabuk. Ini biar nggak mabuk. Minum Cacingan. antimo Biar malah. biar tetap halal Pak ya. Iya. Itu ngepil syariah Pak. Lambiar Juk. Jangan salah Pak, komik sirup batuk itu kadang bisa disalahgunakan. Iya, dicampur apa itu katanya. Enggak usah dicampur Oh, tapi campur enggak. dimakan satu dus itu loh. Oh iya Pak. Itu overdosis Pak. Anjay. Semuanya Pak. Sebenarnya saya juga baru tahu waktu itu kan main ke tempat temen lah di pinggiran kota Bandung gitu, terus depan rumahnya ada bukit. Nah, saya ke sana coba main-main jalan-jalan di bukit, terus saya nanya, ini bungkus komik potongan ngebukanya sama semua dah. Emang kenapa di sini kata. Terus si teman saya bilangnya, emang di sini orangnya sering batuk katanya gitu. Saya rasa Haji. emang bisa disalahgunakan. Mungkin banyak Pak Haji di sini. Pak di bukit tuh bungkus komik tuh bisa kayak ngalah-ngalahin daun-daun kering gitu. Aduh, orang Kalau di gunung teropong- batuk-batuk. Teropong dari jauh itu bukit warnanya biru komik gitu. Itu overdose Pak. Bapak kalau beli Redoxon 1 box diemut semuanya sekaligus apa Pak? Redoxon itu Pak, vitamin. Aduh. Yang berlebihan pasti ada resikonya ya. Yang berlebihan pasti tidak bagus ya teman-teman ya. Benar. Ya, baik. Mari kita wrap up malam ini. Apa pesan-pesannya ini Pak bagi khalayak umum, bagi teman-teman sesama Apa dulu? penderita? Gantian. Bebas dari batik lah, dari batik.
Oh iya benar. Kalau aku sih mental illness itu sama dengan penyakit fisik. Jadi kalau emang kalian merasa eh mungkin ada kayak kegalauan yang tiba-tiba atau kena depresi atau ada gejala-gejala menuju mental illness, mending langsung ke profesional, jangan sampai dipendam. Soalnya menurut data ya, menurut nggak tahu benar apa enggaknya, kayak sakit jantung terus stroke dan sebagainya kan berawal dari pikiran. Jadi ya daripada nanti ke sana, mending kalian mau ke entah ke psikiater atau ke ustadz atau apa yang penting diobatin lah, seperti itu. Mental illness atau mental disorder itu bukan penyakit yang menular. Jadi kalau ada teman kita atau orang dekat kita yang mengidap, ya jangan dijauhi, jangan dihindari, ya. Bahkan sampai dibully ya. Tapi ya ikut kita jaga, ikut kita bantu, kita temenin. Terus saya juga mau terima kasih, terutama juga buat teman-teman di sini yang ada dulu pernah membantu saya menyembuhkan, sama buat semua orang lah pokoknya yang dengar ini, yang udah aware sama masalah ini, yang udah peduli lah, udah care. That's it. Saya saran kalau misalkan kalian mengalami gejala mental illness, mending simpan saja, jangan cerita orang-orang, tapi langsung ke dokter. Di sini sulit, nanti kamu dibilang gila nanti. Ya benar Pak. Jadi sepertinya Indo belum siap gitu orang-orangnya sekitar. Jadi di empat lah, jangan diceritain semuanya. Mending ke dokter lebih jelas pasti. Jadi aman. Otomatis dibully soalnya di sini. Ya sih Pak, benar. Mungkin saran ya. Kalau kalian kayak merasa ada masalah entah apa gitu, mending langsung ke profesional, jangan diagnosa sendiri terus nyari-nyari obat sendiri. Soalnya tadi kayak yang diceritakan Bapak Batik, ada yang kayak pakai obat-obat malah akhirnya terkena mental illness yang lain atau tambah parah. Jadi kalau emang ada masalah itu share-share ke teman-teman, nggak apa-apa. Kalau emang kayak nggak merasa terbantu, bisa langsung ke profesional, jangan didiagnos sendiri. Ya baik guys, itulah dia podcast hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Untuk kalian yang sakit, mengalami gejala mental illness, don't worry, pasti ada orang yang selalu ada buat kalian. We are in this together. Kalian pasti bisa. I'm your host Argo Bell. I'll see you on the next one. Peace. Good.